Buat kalian yang pengen nonton anime yang satu ini, gua saranin kalian harus berhati-hati banget. Karena awalnya gua ngira nih anime ini tuh cuman bakalan jadi salah satu anime isekai B aja gitu. Yang palingan bakalan langsung bisa buat dilupain. Ya kayak anime-anime isekai pada umumnya gitu. Cuman ya pas awal gua nonton, kok episode pertamanya langsung 48 menit gitu. Di situ gua mulai agak-agak ragu gitu kalau pemikiran gua soal anime ini di awal tadi kayaknya bakalan agak keliru gitu. Karena memang kalau ada sebuah anime yang episode satunya aja itu udah 48 menit langsung. Secara nggak langsung ini tuh kayak sebuah semacam pertanda gitu. Kalau anime tersebut bukanlah anime dengan cerita yang ecek-ecekan. Dan yap, setelah gua tonton, gua nggak nyangka banget kalau ternyata ceritanya itu sebagus dan semenarik ini. Walaupun kita harus ingat lagi juga ya, kalau ini tuh masih episode 1, jadi masih belum tentu juga gitu episode-episode selanjutnya bakalan masih memuaskan kayak gini atau enggak. Buat yang penasaran, judul animenya adalah Sasaki Topi-chan. Awalnya anime ini bakalan nyeritain tentang MC-nya yang merupakan seorang om-om pekerja kantoran bernama Sasaki yang selalu kecapean dalam bekerja. Sampai pada akhirnya dia pun memutuskan untuk mulai membeli seekor burung. Ya hitung-hitung sebagai peliharaan lah untuk mengurangi stres dalam pekerjaannya. Namun yang nggak dia sangka, ternyata si burung tersebut pun merupakan seorang petapa yang berasal dari dunia lain, isekai. Dan singkatnya di sini dia pun mulai dikasih tahu lah kemampuan untuk bisa menggunakan sihir elemen kayak api, air, bumi, gitu-gitulah. Dan selain itu di sini si burung pun juga bisa menteleportasi Sasaki ke dunia isekai. Nah mungkin kalau lo pernah nonton anime Rogoni Sonaete ya kayak gitulah. Di anime ini pun Sasaki itu juga bakalan mulai menjual barang-barang dari Jepang ke isekai. Dan seiring berjalannya waktu, ia pun juga mulai berhasil gitu mengembangkan bisnis buatannya tersebut yang ada di isekai. Itu sambil dia pun juga masih bisa tetap gitu menjalankan aktivitas biasanya yang ada di Jepang. Dan ya semua pun berjalan cukup mulus gitu sampai dia pun mulai mengetahui kalau ternyata ada juga semacam organisasi rahasia yang ada di Jepang. Yang mana isinya ternyata adalah orang-orang yang juga mempunyai kemampuan khusus kayak si Sasaki. Kalau kemampuan yang dimiliki Sasaki kan dia itu ya bisa menggunakan sihir gitu. Nah kalau untuk orang-orang yang ada di organisasi tersebut, mereka ini tuh menggunakan kayak semacam kemampuan cenayang gitulah, kayak pyrokinesis, telekinesis, dan berbagai macamnya. Sama-sama mempunyai kekuatan istimewa, tapi ya konsepnya agak beda lah antara Sasaki dan juga orang-orang yang ada di organisasi ini. Dan ya singkat cerita, mulailah setelahnya, selain harus mengurusi bisnisnya yang ada di isekai, kini Sasaki pun juga harus mulai juga bekerja di bawah organisasi tersebut tanpa harus membocorkan informasi soal dunia isekai juga yang udah dia ketahui. Dan balik lagi dari episode satunya ini, animenya cukup menarik banget gitu karena ada banyak hal-hal menarik juga yang bisa dieksplorasi dari ceritanya. Kayak misal sistem dunia isekainya gimana, sistem organisasi rahasianya ini juga bakalan kayak gimana, dan kayak anime-anime biasa pada umumnya, di anime ini pun ya ada juga dua heroin yang penampilannya itu ya cakep-cakep. Ada si Nesan yang satu ini, dan yang agak mengejutkan ada juga si cewek SMA yang kayaknya punya perasaan juga sama si MC-nya ini. Udah gitu yandere pula. Nah dari semua hal tadi ya cukup banyak gak sih yang bisa dieksplor dari cerita animenya ini. Dan selain itu gue juga cukup suka banget gitu sama sifat dewasa dari MC-nya ini, yang mana kayak kelihatan kalem aja gitu. Karena ya mungkin kita balik lagi aja kali ya, karena nih MC-nya kan juga merupakan orang yang udah om-om gitu. Jadi ya kalau untuk sifatnya juga udah kalem-kalem gitu. Enggak naif, tapi ya dia cukup kalem lah. Tapi ya kita lihat aja gitu perkembangan cerita untuk anime isekai ini ke depannya bakalan kayak gimana. Semoga aja nggak ngecewain. Jadi ya mungkin segini aja dulu dari gua untuk rekomendasi anime kali ini. Like, subscribe, follow juga tentunya kalau kalian suka dan pengen dapat updatean lagi soal pembahasan menarik kayak gini lagi dari channel ini ke depannya. Jadi ya see you next time and ja. Mata nih.